Baik, selanjutnya kita akan membuat tombol back. Jadi tombol back yang langsung ke parent activity atau ke tampilan utama. Nah, biasanya tombol untuk kembali ke tampilan utama itu berada di pojok kanan atas ya di sini. Biasanya ada panah ke sebelah kiri. Nah, sebetulnya secara prinsip kita bisa melakukan back atau kembali ke tampilan awal itu langsung di button back ya, biasanya di sini back ya. Nah, kendalanya kalau misalkan kita telah telah membuka banyak form atau banyak activity misalkan sampai 10, maka fungsi dari tombol back ini menjadi tidak efektif kalau misalkan kita mau kembali ke tampilan utama. Maka dari itu kita perlu button back atau fungsi kembali ke parent activity gitu ya. Nah, kita coba tambahkan. Oke. Silakan di stop tuh programnya. Kita langsung menuju ke activity 2 Kotlin. Nah, di sini kita akan mengerjakan tombol itu ya. Oke, caranya adalah kalian ikuti. Kita membuat satu variabel baru, val bar ya. Bar sama dengan support action bar, enter, kemudian bar titik 2 title bar. Nah, di sini case sensitif ya, bar tanda seru titik title sama dengan activity 2. Oke, kedua. Nah, seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan bar, kita kasih nilai true. Perlu sedikit saya jelaskan bahwa di sini setelah variabel bar itu ditambahkan 2 tanda seru ya. Nah, seperti yang sebelumnya pernah saya bahas bahwa Kotlin itu salah satu kelebihannya adalah pengkodean yang sangat ringkas. Oke. Artinya untuk tanda seru 2 ini adalah filtering kalau si nilai barnya itu tidak sama dengan null. Oke, atau bisa saya contohkan, jika di Java Android yang seperti biasa itu seperti ini kira-kira. Ya. Bar tidak sama dengan null. Oke. Maka bar titik title ya, sama dengan, nah ini stringnya, string activity kedua. Nah, seperti ini. Karena kita menggunakan Kotlin, kita tidak perlu repot-repot menggunakan conditional decision if ya. Karena kalau misalkan Kotlin cukup tanda seru 2 kali seperti ini. Mungkin kalau misalkan kalian belajar Laravel itu seperti fungsi view untuk blade gitu ya. Kita tidak perlu menggunakan sintaks filtering seperti ini. Nah, kita kan harus harus memfilter bahwa si bar ini tidak null nilainya. Kalau misalkan null, maka dia programnya not responding atau error biasanya. Nah, itu kelebihan Kotlin. Ya. Nah, kemudian silahkan kalian menuju ke folder manifest. Kemudian kita buka Android manifest. Oke. Nah, bisa dilihat di sini banyak deklarasi variabel. Nah, seperti ini itu di-generate otomatis oleh IDE si Android Studio. Jadi setiap kali kita membuat sebuah activity atau file lainnya, dia akan otomatis dideklarasikan di Android manifest.xml. Nah, kalau misalkan kita hilangkan dari sini, maka yang tadi saat kita klik klik tombol kemudian menampilkan activity kedua,
Itu nggak akan bisa kalau misalkan tidak dideklarasikan terlebih dahulu di Android Manifest. Nah, untungnya lagi, karena kita menggunakan Android Studio, maka otomatis deklarasi activity ini akan ditambahkan di Android Manifest.xml. Nah, kalau misalkan dulu saat pertama kali saya kenal Android itu menggunakan Eclipse, nah itu harus ditambahkan secara manual di Android Manifest.xml ini. Nah, itu tentunya sangat merepotkan kalau misalkan kita punya activity ratusan gitu ya. Bikin program kompleks, activity-nya banyak, maka deklarasinya juga harus banyak. Nah, kita beruntung sekarang versi Android Studio sudah sangat jauh berkembang ya, dari sebelum-sebelumnya. Tentunya ini akan memudahkan dan menguntungkan kita sebagai developer. Nah, balik lagi ke materi yang perlu kita tambahkan adalah di deklarasi activity 2 ini kita tambahkan yaitu Android parent activity name. Nah, di sini perlu kita arahkan ke menu utama dari program yang kita buat. Karena program yang kita buat itu main activity, ya, maka silakan klik .main activity. Seperti ini. Simpan, coba kita jalankan programnya. Kita klik tombol menu 2. Tentunya harusnya menampilkan activity yang kedua. Nah, bisa dilihat di sini untuk title-nya itu sudah berubah menjadi activity kedua ya. Activity kedua yang tadi kita deklarasikan untuk variabelnya itu ya. Nah, kemudian di sini ada panah back ya, atau panah kembali ke menu utama. Kita klik. Nah, kembali ke menu utama. Kalau misalkan kita hanya pindah dari satu form utama ke form kedua, itu tentunya bisa menggunakan tombol back ya. Itu sama aja secara functionality ya, karena kita hanya menggunakan dua form, dari form utama ke form activity kedua. Itu bisa pakai back. Bayangkan kalau misalkan ada 10 view atau 10 activity, maka kalau misalkan kita menggunakan tombol back itu satu-satu gitu ya, dari 10 ke 9 ke 8 dan seterusnya. Kalau misalkan langsung kita klik tombol parent, sini ya parent, dia akan otomatis menuju ke menu utama. Klik. Oke, silahkan dipahami, dipelajari pelan-pelan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, ditunggu di email atau ditanyakan langsung saat kuliah online.